Kita bagi informasi lainnya pemirsa, yaitu dari bertempat di Geraha ITS, sidang terbuka Disnatalis ke-65 dan Lustrum 13 ITS Selasa 11 November 2025 dihelat. Tapaki usia yang telah menginjak 65 tahun, Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya terus memantapkan diri sebagai kampus global, prestasi demi prestasi, inovasi demi inovasi, mengantarkan kampus ITS sebagai resource inovatif University dan Entrepreneurial University. ITS Institut Teknologi 10 November Surabaya, berkarya, berinovasi, berdampak. Masuki usia ke-65 tahun, ITS pada Selasa 11 November 2025 gelar sidang terbuka Disnatalisnya yang ke-65 dan juga Lustrum ke-13. Hadir dalam acara ini, Rektor, jajaran Wakil Rektor, para Majelis Wali Amanat, Senat, Dewan Profesor, Dekan, hingga pimpinan ITS. Serta sejumlah undangan lainnya yakni Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang juga memberikan orasi ilmiah, Emil Dardak Wagub Jatim, Forkopimda, perwakilan DPRD Jatim, serta Sivitas Akademika dan juga sejumlah mitra. Rektor ITS Bambang Pramujati sampaikan bahwa pada kali ini merupakan puncak rangkaian acara Disnatalis ke-65 dan Lustrum ke-13 ITS, di mana ITS tak hanya memberikan penghargaan 10 November ke Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, namun beberapa penghargaan lainnya juga diberikan ke alumni, dosen maupun pihak-pihak yang telah berdampak. Tapaki usia yang ke-65 ini, Rektor ITS juga berharap kiprah dari dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswanya akan semakin membawa ITS semakin maju hingga terus mengukir nama baik di kancah nasional maupun internasional. Jadi sebenarnya penghargaan 10 November diberikan pada sosok apakah masih sugeng, sehat, ataukah sudah meninggal yang memiliki jasa besar bagi negara, syukur-syukur juga bagi ITS, tapi yang jelas kita melihat orang yang punya jasa besar pada negara. Terus teman Pak SBY yang dapat penghargaan? Penghargaan sudah pernah diberikan kepada beberapa. Yang pertama kali penerimanya adalah Bapak Habibie. Itu tahunnya saya kurang pasti 2010 kalau tidak salah. Kemudian Gus Dur pernah menerima. Kemudian Bapak Emil Salim pernah sebagai penerima. Kemudian Pak Prabowo sebenarnya tahun lalu juga menjadi sebagai penerima penghargaan. Dan tahun ini adalah Pak SBY. Ya, baik, jadi di usia yang ke-65 ini kita berharap bahwa keberadaan ITS itu semakin bisa dirasakan oleh masyarakat, dan itu tentunya kiprah dari semuanya, baik dosen, teknik, mahasiswa, serta alumni yang sudah ada di luaran untuk bisa maju bersama, berjalan bersama membangun negeri ini. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalam orasi ilmiahnya juga berpesan agar ITS semakin memperkuat diri menjadi kampus berkelas dunia sebagai pusat keunggulan, pusat inovasi, dan berkelanjutan. ITS makin memperkuat diri sebagai world class university, sebagai center of excellence, dan sebagai center of innovations and sustainability. Saya percaya ITS bisa. Saya yakin dengan pikiran yang cerdas dan kerja keras, ITS akan menjadi universitas kebanggaan kita. Bukan hanya kebanggaan Jawa Timur, tetapi juga kebanggaan Indonesia dan bahkan dunia. Disnatalis ke-65 dan Lustrum ke-13 untuk ITS, Kampus Teknologi Kebanggaan Jawa Timur dan juga Indonesia yang terus mencetak prestasi bahkan di skala global. Oleh karena itu, saya sangat optimis bahwa ITS akan terus meningkat prestasinya dan kontribusinya yang nyata kepada masyarakat di Jawa Timur maupun Indonesia. Berbagai capaian di 5 tahun terakhir ini, ITS diantaranya berhasil menjadi kampus terbaik Artificial Intelligence (AI) di Indonesia versi EduRank.
Peringkat keempat di Indonesia pada International Reputation versi Times Higher Education World University Ranking 2026. Peringkat 509 dunia pada QSWUR 2026 dan juga ITS berhasil menduduki peringkat 97 dalam Asia Rank QSWUR Asia 2026. Kedepan ITS akan terus kembangkan diri dan menjadi pendorong kemajuan bangsa. Dengan SDM yang mumpuni dan program-program inovatif, ITS siap buktikan diri menjadi kampus yang berkelas dunia.